Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Satria Putra Prilly dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember dengan NIM 180810301082. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan terkemuka Xiaomi yang berasal dari Tiongkok untuk keperluan tugas akhir semester Bisnis Internasional kelas D. Ya, Xiaomi adalah perusahaan smartphone terkemuka di dunia yang berdiri sejak tahun 2010. Tidak hanya smartphone, Xiaomi juga berkecimpung dalam perusahaan smartwatch, smartband, smart TV, TVS, dan juga powerbank dan juga berbagai macam alat kebutuhan smartphone lainnya. Selain itu, untuk kebutuhan rumah tangga, Xiaomi juga mengeluarkan produk berupa vacuum cleaner dan juga rice cooker, dan akan berencana untuk mengembangkan produknya untuk kebutuhan yang lainnya. Xiaomi didirikan pada tanggal 6 April tahun 2010 oleh Lei Jun bersama dengan 8 temannya. Untuk struktur organisasinya sendiri, Lei Jun dibantu oleh beberapa co-founder dan juga partner presiden dalam menangani bisnisnya, seperti untuk pengembangan smartphone departemen, bisnis keuangan, pelatihan oleh karyawan, dan lain sebagainya. Bahkan untuk regional sendiri dibantu oleh beberapa co-founder dan juga partner presiden. Untuk pengembangannya, Xiaomi sudah memasarkan produknya di 74 negara, bahkan untuk 15 negara mereka berada di peringkat 5 teratas. Untuk India sendiri bahkan menjadi peringkat 1. Untuk bisnis internasional sendiri, Xiaomi menggunakan berbagai macam strategi untuk manajemennya. Yang pertama, pada manajemen pemasaran. Ia melakukan satu sistem yang bernama flash sale agar barang tersebut menjadi langka dan para masyarakat berbondong-bondong untuk membeli produk tersebut sehingga harganya semakin naik. Yang kedua, untuk manajemen sumber daya manusia sendiri. Pada tahun 2018, Xiaomi merekrut para 10 manajer muda agar memberikan mereka pengalaman dan memberi mandat pada manajemen yang lebih senior agar memberikan pengalaman pada manajer yang lebih muda sehingga pengetahuan teknologi mereka semakin bertambah. Yang ketiga, untuk manajemen operasionalnya sendiri, Xiaomi sama seperti kompetitor yang lain menggunakan vendor yang sama. Tetapi kenapa harga Xiaomi ini lebih murah? Pada kantor mereka, Xiaomi menggunakan berbagai macam peralatan yang lebih murah daripada kompetitor mereka, sehingga biaya produksi dari brand Xiaomi sendiri turun. Sedangkan yang keempat itu manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan sendiri, Xiaomi berinvestasi pada 200 smart hardware untuk teknologi yang semakin berkembang demi kemajuan dari produk Xiaomi tersebut. Ya, yang selanjutnya mengenai manajemen strateginya. Ada 4 hal penting yang bisa diambil dari kesuksesan Xiaomi. Yang pertama, strategi younger marketing. Smartphone Xiaomi ini terkenal dengan value for money, di mana memberikan teknologi dibanding harganya, sehingga banyak masyarakat yang memburu smartphone Xiaomi tersebut. Karena banyaknya masyarakat yang memburu smartphone Xiaomi tersebut menjadikan smartphone tersebut menjadi langka dan barangnya sudah cepat habis, sehingga memberikan harga yang sedikit lebih mahal daripada harga yang diberikan oleh Xiaomi. Yang kedua, punya fans fanatik. Xiaomi sendiri terkenal dengan fans fanatiknya. Di Indonesia sendiri terkenal dengan fans Indonesia, di mana hampir setiap launching produk Xiaomi mereka selalu hadir. Yang kelima, memiliki orang yang tepat, di mana untuk suatu manajemen yang tepat diberikan kepada seorang yang berkompeten terhadap bidang tersebut, sehingga yang dikerjakan tersebut bisa membuahkan hasil yang benar. Terus yang keenam, harga murah sesuai kemauan konsumen. Ini banyak konsumen yang mengeluhkan harga yang terlalu tinggi untuk apa yang diberikan oleh smartphone lain atau kompetitor lain. Ini berbeda dengan Xiaomi yang memberikan harga yang berbeda dengan kompetitornya yang cenderung lebih murah dan memberikan teknologi yang biasanya lebih dibanding oleh kompetitornya. Terus informasi dan teknologi Xiaomi. Dalam smartphone Xiaomi sendiri banyak teknologi yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain, seperti adanya
infrared buster ini. Infrared buster ini hampir jarang sekali smartphone yang memilikinya, karena dengan infrared buster ini kita bisa mengaktifkan televisi, AC, kipas angin, dan lain sebagainya hanya dengan menggunakan HP saja. Untuk CSR-nya sendiri, pada musim pandemi kali ini Xiaomi telah menyumbang pada provinsi Hubei kepada 30 rumah sakit di provinsi tersebut. Untuk secara globalnya sendiri, Xiaomi telah mengirimkan bantuan berupa alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya kepada lebih dari 30 negara yang ada di dunia. Ya, yang selanjutnya mengenai SWOT Xiaomi. Seperti yang diketahui dari SWOT sendiri, ada kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Yang pertama, kekuatan yang memberikan kesempatan pada Xiaomi, yaitu spesifikasi yang tinggi dengan memberikan dan juga memberikan harga yang murah sehingga menarik para minat konsumen. Seperti yang diketahui, kelebihan dari Xiaomi ini adalah memberikan spesifikasi yang tinggi sehingga dengan menekan harga yang serendah-rendahnya agar orang konsumen tertarik dan mau membelinya. Sementara untuk kelemahannya sendiri, kelemahan dari Xiaomi ini adalah pendistribusiannya yang kurang, sehingga banyak konsumen yang tidak mendapatkan barang tersebut. Tapi di sisi lain, dari kelemahan mendapatkan kesempatan, yaitu banyak orang yang mencari-cari Xiaomi dengan harga berapapun, karena kelangkaan tersebut menaikkan harga jual dari Xiaomi, sehingga barang dari Xiaomi pasti laku keras. Terus untuk ancaman sendiri, karena Xiaomi terkenal dengan spesifikasi yang tinggi, maka kompetitor lain menyerang Xiaomi dengan memberikan spesifikasi sisi kamera yang lebih baik seperti Vivo, Oppo, dan Samsung dan lainnya. Xiaomi memang terkenal kurang bagus dalam hal kamera, sehingga kompetitor menyerangnya dengan memberikan smartphone yang kualitas kameranya lebih baik daripada Xiaomi. Di sisi lain, ancamannya yaitu adalah dari kelemahannya tadi, yaitu pendistribusian yang kurang. Para kompetitor ini memberikan pendistribusian yang lebih cepat secara offline kepada konsumen, sehingga barangnya ini hampir bisa selalu ready untuk diperjualbelikan kepada konsumen, dan konsumen tidak kesulitan untuk mencari barang-barang tersebut. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya mengenai penjelasan laporan analisis perusahaan Xiaomi untuk tugas bisnis internasional kelas D. Tidak lupa kritik saya harapkan dari para penonton semua agar memberikan wawasan bagi saya dan juga penonton yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.